saya bermimpi. Pertama mimpinya itu aneh. Anehnya gini, tiba-tiba ada sosok yang datang tapi nggak kelihatan mukanya. Kemudian dia bawa satu bunga, itu bunga apa namanya itu, lotus, bunga lotus lah itu. Kemudian saya waktu itu mau lihat mukanya nggak bisa, ini siapa sih? Terus beliaunya itu assalamualaikum. Saya nggak ngerti loh, ngasih salam nih loh, jenengan sinten gitu. Assalamualaikum. Loh, jenengan iku sinten? Terus ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jenengan iku sinten? Tanya gitu. Tapi beliau nggak jawab. Beliau cuma ngasih seperti bunga lotus itu, kasih ke saya terima. Terus mari gitu, saya tanya, loh jenengan iku sinten? Saya tuh penasaran. Tapi saya lihat beliau itu nggak bisa lihat. Kemudian beliau jawab, Lelang dakwah lukisan Gua Hiro karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama yang hadir di sini, yang terhormat para sesepuh, para senior kami yang kami muliakan, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bisa hadir di forum mulia ini, yakni forum pensyahadatan. Sebelumnya kami akan perkenalkan saudara kita yang akan masuk Islam pada malam hari ini, yakni Mas Aga Gennady Sudibyo, ya. Panggilannya Aga ya. Mas Aga. Mas Aga boleh dibuka masker, enggak apa-apa? Oh ya, dibuka masker. Nggih. Biar tidak dianggap mualaf odong-odong, nanti kan ada mualaf odong-odong. Nama Mas Aga Gennady Sudibyo, kemudian umur sudah menjelang 30 tahun ya. Mau menginjak 30 tahun, dewasa, kemudian belum menikah, dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa menikah ya. Allah berkahi, Allah sayangi, dan insya Allah akan menikahi seorang muslimah ya. Seorang muslimah. Sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Mas Aga terkait rencana untuk masuk Islam. Apa motivasi yang terbesar ya? Motivasi terbesar untuk masuk Islam, bukan alasan ingin berdalam Islam, bukan, tapi apa motivasi yang terbesar sehingga mau masuk Islam? Ada apa di Islam ini begitu? Motivasi saya ya, ingin ya kepada jalan yang benar lah ya. Karena saya juga banyak belajar ya mengenai berbagai macam ya yang dari sebelumnya ya sampai sekarang ya, saya mengerti kebenaran, jadi saya ingin lebih dalam lagi, dan itu motivasi terbesar saya adalah nanti saya bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Ketertarikan di Islam ini pertama kali yang paling membuat Mas Aga ini tersentuh apa?
Waktu itu saya kenal dengan teman dari majelis dzikir, majelis sholawat ya. Waktu itu saya masih belum belum mengenalkan Islam. Sebenarnya saya sedikit anti terhadap Islam sebenarnya. Kemudian saya sering sharing sama teman saya, dan saya sedikit-sedikit mulai berpikir secara logik aja bahwa sebenarnya apakah Tuhan itu benar adalah satu, gitu kan. Kalau misalkan mengenai Trinitas dan lain-lain tuh saya udah paham di luar otak lah. Tapi lama kelamaan saya akhirnya paham sebenarnya bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak lebih, gitu ya. Itu pertama. Kedua, sama teman saya disarankan juga untuk berzikir, ya Rahman ya Rahim, gitu ceritanya. Nah itu saya selama seminggu itu saya berzikir sambil saya kerja. Waktu itu Gojek, saya bekerja, saya bawa penumpang, posisi lagi bawa penumpang waktu itu. Nah penumpangnya minta ngebut, itu waktu saya ingat hari Senin itu. Kemudian saya sambil jalan sambil ya Rahman ya Rahim gitu. Walaupun saya pertama ya cuma ngerti arti dari secara ininya lah, luarnya. Kemudian waktu saya bawa motor, saya disuruh cepat sama penumpang saya, dan kemudian saya cuma, waduh kayak ada yang nahan, ada yang seperti perasaan nahan. Gak usah lah, gak usah cepet-cepet. Kemudian seperti ada yang nahan tangan saya, dan ternyata benar. Waktu itu di daerah dekat kampus UB sini. Nah kemudian saya itu di pertigaan Sardo, itu ada motor ninja ngebut, itu motong saya. Kemudian di depan itu ada gerobak sayur gitu, dan di depan saya persis itu nubruk gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa, cuma ngagetin saya gitu. Kemudian setelah itu saya sadar, kok pas ya, kok tepat pas aku zikir gitu, aku selamat. Nah kemudian hari ke Rabu atau Kamis saya lupa, tapi lebih tepatnya saya ingat waktu di depannya Kor Yesu. Jadi waktu itu saya bawa ibu-ibu ini mau jemput anaknya. Kemudian ibu-ibu ini suruh cepat juga, Mas tolong agak cepat, anak saya udah pulang sekolah. Habis itu, oh iya Bu, saya usahakan. Akhirnya saya jalan. Waktu itu saya di belakang mobil Innova, saya ingat itu, di belakang sebelah kiri. Kemudian waktu saya mau nyalip gitu seperti ada yang nahan juga, saya sambil zikir ya Rahman ya Rahim gitu ya. Habis itu saya waktu mau nyalip kanan gini, ada yang nahan, kayak ada yang nahan. Akhirnya saya pelan-pelan. Ternyata bener, waktu itu ternyata di belakang tuh ada motor kenceng. Kemudian ini Innova ini nganan, terus dia motong yang belakang ini, motong. Udah intinya ada cilaka gitu loh. Tapi alhamdulillah orangnya nggak apa-apa. Jadi cuma sekedar jatuh aja, tapi motornya rusak, orangnya nggak lecet gitu. Habis itu saya lebih memperdalam apa sih artinya ya Rahman ya Rahim. Saya coba perdalam. Kemudian selain saya tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Pengasih, kemudian waktu itu saya sebelum tidur. Sebentar, tadi yang lecet, yang kecelakaan tuh Mas Aga? Bukan. Jadi di depan saya. Jadi waktu itu saya mau nyalip, saya nggak jadi, saya mundur lagi. Kemudian Innova ini ke kanan, ini ada motor belakang ngebut, sambil motong iri, mau motong saya gitu. Jadi posisi saya mau nyalip tapi kayak ada yang nahan. Baik, lanjut ke yang mau tidur tadi. Nah, kemudian waktu itu saya pulang kerja, pulang Gojek, kira-kira jam 8, jam 9, saya habis mandi, saya sila gini, duduk, saya dan tembok. Kok aku penasaran sih sebenarnya kenapa kok ya Rahman ya Rahim. Kita coba lagi ya Rahman ya Rahim. Sampai ketiduran. Waktu itu saya ketiduran, saya bermimpi. Pertama mimpinya itu aneh. Anehnya gini, tiba-tiba ada sosok yang datang, tapi nggak kelihatan mukanya. Kemudian dia bawa satu bunga, yaitu bunga itu lotus, bunga lotus lah itu. Kemudian saya waktu itu mau lihat mukanya nggak bisa, ini siapa sih? Terus beliaunya itu Assalamualaikum. Saya nggak ngerti loh, ngasih salam nih loh, jenengan sinten gitu. Assalamualaikum. Jenengan iku sinten?
Terus ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jenengan niku sinten? Tak tanya gitu. Tapi beliau nggak jawab. Beliau cuma ngasih seperti bunga lotus itu, kasih ke saya terima. Terus mari gitu, saya tanya, loh jenengan niku sinten? Saya tuh penasaran. Tapi saya lihat beliau itu nggak bisa lihat. Kemudian beliau jawab, ya saya yang bakalan akan menjadi nabimu. Saya pikir, loh, waktu itu saya mau, loh, nabiku siapa? Saya mau tanya gitu, udah kebangun. Tapi saya nggak tahu loh, saya pikir nabi saya ya Nabi Isa gitu kan. Nabi Isa ya. Pikir-pikir, setelah itu hari Jumat saya datang ke teman saya yang majelis sholawat itu. Saya tanya, aku habis mimpi bro. Ini akhirnya dibawalah saya ke yainya. Waktu itu namanya Yai Yudi di Gadang. Waktu itu saya dibawa sana, saya cerita, saya habis mimpi Yai. Oh, habis mimpi ya. Ya udah nanti sama Mas Joandi ya, teman saya namanya Mas Joandi. Mas Joandi nanti arahkan dia ya. Gitu. Waktu itu hari Jumat. Hari Jumat akhirnya saya dibawa ke rumahnya sama teman-teman jamaah gitu, datang ke sana. Terus diam-diam saya juga ya Rahman ya Rahim. Tapi saat saya ya Rahman ya Rahim itu saya merasakan kayak kosong. Sebenarnya Tuhanku itu siapa gitu. Saya merasa yang benar Tuhan itu siapa sebenarnya? Apakah Allah atau yang lain? Saya begitu. Habis itu saya ya Rahman ya Rahim, itu saya duduk, saya diam. Saya sampai menghentak seperti ini. Wahai Tuhan, siapapun engkau, tunjukkanlah kepadaku sekarang Tuhanku sekarang. Saya tantang seperti itu, karena saya merasa kosong. Saya sebelumnya nggak pernah ke tempat ibadah saya yang sebelumnya itu selama setengah tahun lebih. Saya merasa kosong. Akhirnya waktu itu saya benar-benar niat, siapa sih sebenarnya Tuhanku gitu. Kalau memang Tuhanku adalah Allah dan Nabiku Muhammad, tunjukkan. Kalau memang bukan, ya sudah tunjukkan sekarang. Terus saya diam-diam duduk sambil minum air. Terus kemudian saya merasa di dalam ruang tamu rumah teman saya itu, saya merasa ada seperti angin gitu, angin yang sejuk. Terus ini kok enak, padahal suasana panas, kemudian ruangan agak tertutup, nggak ada angin. Tapi tiba-tiba kayak ada angin gitu. Kemudian saya tetap coba zikir ya Rahman ya Rahim. Tiba-tiba seperti ada yang meluk saya setelah itu. Setelah angin dingin itu saya ada yang meluk. Tangan saya itu seperti diginiin. Kayak gini. Habis itu, bro, aku udah mantap. Loh, mantap apa ini? Aku mengucapkan kalimat soto, saya bilang gitu. Akhirnya, alhamdulillah akhirnya teman saya persiapan. Waktu habis itu ada saksinya sebenarnya, cuma karena posisi kurang terorganisir ya. Di waktu itu saya akhirnya ucapkan syahadat, dan setelah itu alhamdulillah saya merasakan full gitu hati saya merasakan ini ya, rasa Tuhan yang ada itu sekarang. Itu Masya Allah ya. Luar biasa ya pengalaman pribadi yang ya. Masing-masing orang punya cerita sendiri ya. Mas Aga ini intinya adalah pengalaman spiritual ya. Pencarian Tuhan, dan akhirnya Mas Aga menemukan Islam ya sekarang ya. Sudah tahu orang tua pertama itu tahun 2018 pertengahan tuh nggak tahu. Waktu itu saya naruh saja. Sebentar, Mas Aga ini berarti tertarik pada Islam, mimpi-mimpi tadi itu, kasus tadi itu tahun berapa? 2018 ya. Berarti sudah lama ini, sudah lama proses ini. Iya. Jadi waktu itu saya nyimpan sajadah itu di bawah selimut sama kopiah. Saya biasa sholat di kamar kan, kemudian ya namanya orang tua pasti kan masuk keluar kamar saya. Nah, mau nyuci selimut ceritanya, tarik loh, kok ada sajadah. Ya otomatis beliau marah. Tapi saya anggap mereka tidak salah, karena saya anggap saya tidak jujur atau tidak terbuka sebelumnya. Ya, walaupun saya sempat istilahnya diusir dari rumah. Itu selama 1,5 tahun lebih, sampai awal 2020 itu baru saya bisa pulang. Nah itu ya, sebelumnya memang seakan-akan saya ini musuh, tapi saya tetap berdoa saat habis sholat gitu. Saya selalu minta ampun untuk orang tua saya. Saya tetap tidak pernah membenci orang tua saya walaupun posisi berbeda dengan saya. Saya tetap berhubungan walaupun beliau tetap blokir WA saya gitu.
Tapi alhamdulillah setelah awal 2020 Februari itu saya ingat beliau meminta maaf pada saya. Meminta maaf karena saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya bilang Bapak Ibu nggak salah, yang salah saya, yang salah tetap saya karena saya sebagai anak kurang terbuka dan jujur. Jadi beliau tetap minta maaf dan akhirnya saya di welcome-kan atau silakan pulang nak. Ya saya senang dan alhamdulillah ya Allah selama ini doa-doa saya terkabulkan. Hanya sampai sekarang saya bisa tinggal dengan orang tua. Satu rumah? Iya, satu rumah. Sudah clear ya? Nggak ada masalah? Clear. Ya. Masya Allah. Berarti Mas Aga ini memang pencariannya sudah lama ya? Sudah lama. Tadi mengkhawatirkan ini mau menikah, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk mau masuk Islam, ini kan kami yang sering khawatir. Nah ini Mas Aga ini saya lihat berarti dari pengalaman yang sudah diceritakan tadi ini, kami semakin yakin bahwa Mas Aga ini memang betul-betul tulus masuk Islam. Ya. Begitu. Ya kami doakan semoga panjenengan semoga istiqomah ya. Amin. Semoga istiqomah dan karena peluang dakwahnya terbesar itu ada di jenengan sebagai mu'alaf. Karena kalau orang Islam peluang dakwahnya sedikit karena lingkungannya sudah Islam, orang tua sudah Islam, adik kakak sudah Islam. Terus siapa lagi mau diislamkan? Tidak ada. Yeah. Tapi kalau jenengan ini peluang dakwahnya besar, orang tua, ya kan? Kemudian adik atau kakak yang belum masuk Islam. Jadi jenengan sekarang ini ibaratnya habis ini akan menjadi duta Islam, ya, yang mendakwahkan ya, kepada keluarga, begitu. Ya dengan cara yang hasan ya, cara yang baik. Ya, ya tunjukkan minimal akhlak karena kan jenengan habis ini mewakili Islam. Ternyata jenengan sudah masuk Islam kan, orang tua kan, oh anakku sudah Islam. Ya. Tapi kalau semakin baik maka barangkali mereka tertarik kan ya. Tapi kalau ternyata akhlaknya buruk, mewakili Islam juga, oh ternyata orang Islam, anakku setelah jadi Islam tambah buruk, itu kan tidak enak kan. Jadi seperti itu. Nah jenengan mulai sekarang sudah menjadi interpretasi dari Islam ya, representasi dari Islam ya, jadi mewakili Islam seperti itu. Nanti saya tidak perlu berpanjang lebar. Insya Allah nanti ada bimbingan katekisasi. Kalau di Kristen ada katekisasi ya, kita ada katekisasi di pertemuan pertama nanti sebelum sudah bisa sholat berarti ya? Sudah bisa. Yeah. Masya Allah, nanti kita tes ya di sana ya. Yeah. Nanti kalau jangan sulit-sulit dulu. Mboten Ustaz. Jadi kalau sudah syahadat, berarti kalau usah syahadat lagi. Gini Ustaz, dimanapun Ustaz, kalau misalnya sudah syahadat, kalau misalnya persaksian ulang untuk menerbitkan sertifikat, ada wajib pensyahadatan ulang. Artinya apa? Begini Ustaz. Ini kan malah sudah sholat. Iya begini Ustaz. Kita ini untuk menghindari namanya jangan disulit-sulit ini. Buatan disulit Ustaz. Ada namanya Ustaz, ada saksi di situ yang tanda tangan menyaksikan bahwa dia sudah syahadat. Ini tinggal tanda tangan saja. Iya, tinggal memberi sertifikat. Kalau ada digunakan kepentingan lain, ya kan? Barangkali belum diakui untuk nikah, dengan itu untuk sertifikatnya tinggal disaksikan kan. Ini sudah syahadat, nggak batal syahadatnya. Tidak batal. Biar syahadat, karena syahadat yang menyaksikan nanti kan tahu kan. Betul. Di KUA begitu Ustaz. Jadi tahu kalau syahadatnya dulu, saksinya sekarang bagaimana? Jadi begini Ustaz, di KUA itu, di KUA itu, walaupun ada mu'alaf sudah masuk Islam, tapi dia tidak ada sertifikat, dia wajib pensyahadatan ulang karena yang menyaksikan betul-betul tahu, oh dia syahadat. Barangkali kan, sampean kamu mau mengeluarkan sertifikat toh? Nah, ya ini sekarang. Sekarang nggak apa-apa. Kalaupun sekarang nggak apa-apa, nanti kita terbitkan, kita serahkan sekarang nggak apa-apa. Cuman harus wajib persaksian Ustaz. Ada yang menyaksikan betul bahwa dia bersyahadat. Jangan sampai ada mu'alaf yang pernah mengaku bersyahadat tapi ternyata pernyataannya di kiai loh Mas. Betul. Di kiai siapa? Ya Yudi namanya. Di Kadang. Enggak ada Islam batal, itu enggak ada. Tidak batal Ustaz. Namanya bukan batal.
tidak batal, cuman persaksian ulang yang menyaksikan betul-betul menyaksikan. Karena dia tanda tangan tapi tidak pernah tahu bersyahadat. Sekedar ini lapor, Nggih. sekedar Nggih. penyaksian apa? Nggih. Dokumentasi lah. Nggih, dokumentasi. Ya, bukan pensyahadatan ulang, bukan. Cuman yang menyaksikan itu yakin betul bahwa dia bersyahadat dan dia tanda tangan itu ada. Ya, sudah. Nggih. Maunya apa? Siap. Monggo. Nggih, baik. Enggak usah debat. Nggih, baik. Nanti Mas, nanti ada namanya katekisasi bimbingan tentang perbandingan agama, ilmu perbandingan agama, jadi kristologi. Nanti pertemuan satu kali itu nanti kita satu hari itu ada, terutama untuk mu'alaf, karena bekal untuk dia berdakwah, gitu, berdakwah untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Nanti kalaupun bisa sholat, ya alhamdulillah, gitu kan. Kalaupun nanti bacaannya belum sempurna, maka bimbingan itu dalam rangka untuk menyempurnakan. Barangkali ada bacaan yang kurang sempurna. Karena mu'alaf itu kadang belajar otodidak kan sering itu kan. Maka dari itu bimbingan itu tujuannya bukan untuk sudah bisa sholat, ya sudah, monggo, bukan itu, tapi menyempurnakan. Kadang bacaan Al-Fatihah juga kurang sempurna gitu. Jadi bimbingan bukan dalam rangka kita mendikte, mempersulit, bukan, tapi dalam rangka untuk menyempurnakan. Karena mu'alaf itu namanya juga mu'alaf baru belajar. Bukan kita mempersulit. Enggak boleh, enggak mempersulit. Enggak ada namanya kita mempersulit. Membantu. Kita ini membantu, memberikan pelayanan agar mu'alaf ini kafah, gitu. Islamnya kafah, bacaan salatnya sempurna, begitu. Dan apalagi belum bisa belum bisa baca Iqra kan, gitu kan. Ya nanti kita ada bimbingan Iqra juga bisa kita berikan. Begitu barangkali. Nanti monggo dilanjutkan dengan sesi ini bukan pensyahadatan ulang ya, bukan pensyahadatan ulang, dan orang muslim pun syahadat tiap hari, diulang-ulang terus, tidak masalah. Ini kita syahadat murtad, tidak, bukan. Orang muslim, saya juga muslim, tahiyat, sholat juga ada syahadat di situ. Kemudian zikir juga syahadat di situ. Tadi saya mulai acara ini awalan tadi saya ada syahadat juga. Jadi bukan syahadat ulang, bukan habis murtad, bukan. Tapi di sini hanya untuk persaksian saja. Nah, kalaupun bersyahadat ya barangkali itu menjadi pahala pada malam hari ini. Dan yang tanda tangan untuk menjadi saksi juga yakin, oh Mas Aga sudah syahadat di masjid ini tanggal ini. Baik, terima kasih kepada yang Ustadz alim ulama yang bertugas, kami persilakan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah mendengarkan bersama. Jadi jelas yang saya dengar tadi tidak ada memaksa, tapi jangan karena mau nikah saja untuk masuk agama Islam. Tentu jalan agama Islam adalah ajaran Shiratal Mustaqim, jalan yang benar. Karena Al-Quran diturunkan dengan kebenaran sekaligus, kalau sudah kehendaknya sendiri, jadi sekaligus mempelajari Al-Quran. Itu melalui masjid dekat, gitu kan, atau ke masjid, atau kepada ustadz-ustadz yang lain. Jangan sampai masuk Islam itu hanya karena selain Allah, hanya karena Allah. Oleh karena itu, karena saya mendengarkan tadi sudah, karena dasarnya adalah dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diceritakan tadi. Saya hanya berdoa semoga ini betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Samudra, the